Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nisrina Rojalini, Puspita Ambarini, dan saya sendiri, Sarina Rohma, akan memaparkan materi mengenai analisis korelasi. Analisis korelasi adalah teknik statistika yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan linear antara dua variabel. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Analisis korelasi yang akan kita bahas, yang pertama statistik parametrik, terdiri dari korelasi produk momen, korelasi ganda, korelasi parsial. Yang kedua, statistik non-parametrik, terdiri dari koefisien kontingensi, koefisien Spearman rank, dan koefisien kendal tahu. Untuk korelasi produk momen dan korelasi ganda akan dijelaskan oleh saya sendiri. Korelasi parsial dan koefisien kontingensi akan dijelaskan oleh Ibu Puspita, dan koefisien Spearman rank dan koefisien kendal tahu akan dijelaskan oleh Ibu Nisrina. Yang pertama, korelasi produk momen. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama. Koefisien korelasi produk momen Pearson mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi produk momen Pearson dikenal sebagai koefisien korelasi sederhana dan dilambangkan dengan huruf R. Nilai R berkisar dari min 1 hingga 0 hingga plus 1. Jika nilai R adalah min 1, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif sempurna antara kedua variabel. Jika nilai R adalah plus 1, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif sempurna antara kedua variabel. Jika nilai R adalah 0, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Untuk melihat kuatnya hubungan antara kedua variabel, dapat memperhatikan pedoman interpretasi koefisien korelasi. 0 sampai 0,199 tingkat hubungannya sangat rendah, 0,2 sampai 0,399 rendah, 0,4 sampai 0,599 sedang, 0,6 sampai 0,799 kuat, dan 0,8 sampai 1 kategorinya sangat kuat. Rumus korelasi produk momen. Yang pertama, koefisien korelasi R dapat dihitung dengan rata-rata kedua variabel. Rumusnya RXY sama dengan sigma XI dikurangi X bar dikali JI dikurangi Y bar dibagi akar sigma XI kurangi X bar pangkat 2 dikali sigma XI kurangi Y bar pangkat 2. Atau RXY sama dengan sigma X dikali Y dibagi akar sigma X pangkat 2 sigma Y pangkat 2. Nah, cara lainnya, cara kedua, RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X pangkat 2 kurangi sigma X dipangkatkan 2 dikali N kali sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y dipangkatkan 2. Yang ketiga, koefisien korelasi dihitung dengan menggunakan varian dari kedua variabel. R, XY sama dengan kovarian XY dibagi akar varian
X pangkat 2 dikali varian Y pangkat 2. Nah, selanjutnya, untuk menguji signifikansi korelasi produk momen dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan uji T, yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Rumusnya T sama dengan R akar N kurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R pangkat 2. Dengan kriteria pengujian hipotesis, H0 ditolak jika harga T hitung lebih besar dari T tabel. H0 diterima jika harga T hitung lebih kecil dari T tabel. Yang kedua, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel produk momen. Kriteria pengujian hipotesisnya, H0 ditolak jika harga R hitung lebih besar dari R tabel. H0 diterima jika harga R hitung lebih kecil dari R tabel. Nah, untuk pengujian hipotesisnya, cukup dipilih salah satu. Boleh membandingkan T hitung dengan T tabel atau membandingkan R hitung dengan R tabel. Contohnya, dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Untuk keperluan tersebut, dari populasi 100 orang akan diambil 10 orang secara random untuk ditanya pendapatan dan pengeluaran selama 1 bulan. Data pendapatan dan pengeluaran ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Pendapatan itu variabel X dan pengeluarannya adalah variabel Y. Nah, hipotesisnya H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dan pengeluaran. H alternatif terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, jika kita menggunakan uji T, kriteria pengujiannya H0 ditolak jika harga T hitung lebih besar dari T tabel, H0 diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Tapi jika kita menggunakan R hitung, H0 ditolak jika harga R hitung lebih besar dari R tabel, dan H0 diterima jika harga R hitung lebih kecil dari R tabel. Nah, untuk menghitung korelasi produk momen persen, kami menggunakan rumus yang pertama. Jadi, menggunakan tabel penolong. Yang pertama, ini ada pendapatannya dalam ratusan ribu rupiah, variabel X. Lalu pengeluaran dalam ratusan ribu rupiah, yaitu variabel Y. Kemudian dicari jumlahnya, lalu dicari rata-rata variabel X dan variabel Y. Selanjutnya, XI dikurangi rata-rata. Nah, yang ini dikurangi rata-rata. YI dikurangi Y rata-rata. Lalu XI dikurangi X rata-rata dipangkatkan 2. YI dikurangi Y rata-rata dipangkatkan 2. Lalu dicari lagi XI dikurangi X rata-rata X dikali YI dikurangi rata-rata dari Y. Lalu dicari jumlahnya. Nah, selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus yang pertama. Nah, sigma XI dikurangi rata-rata X dikali YI dikurangi rata-rata Y, hasilnya tadi 10. Lalu akar sigma XI dikurangi rata-rata X pangkat 2 yaitu 20. Sigma YI dikurangi Y rata-rata dari Y pangkat 2, hasilnya itu adalah 6. Jadi 10 dibagi 0,954. Jadi koefisien korelasinya 0,9129. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara pendapatan dan pengeluaran. Koefisien korelasi yang ditemukan sebesar 0,9129. Nah, ini termasuk kategori yang sangat kuat. Jadi, terdapat hubungan yang positif dan
sangat kuat antara pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya, yaitu menguji signifikansi. Nah, untuk menguji signifikansi, dengan cara yang pertama yaitu membandingkan T-hitung dengan T-tabel. Nah, T-hitung menggunakan rumus R sama dengan akar N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R pangkat 2. Hasilnya 6,33. Harga T-hitung 6,33 ini dibandingkan dengan harga T-tabel dengan taraf signifikansi atau kesalahannya 5%. Dan DK sama dengan N kurangi 2 sama dengan 8. Maka diperoleh T-tabelnya 2,306. Ternyata T-hitung lebih besar dari T-tabel. Maka H0 ditolak dan H alternatif diterima. Dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendapatan dan pengeluaran dan dapat diberlakukan untuk seluruh populasi. Nah, cara keduanya yaitu menggunakan R hitung. Tadi R hitungnya 0,9129 dibandingkan dengan harga R tabel. Nah, untuk taraf kesalahan 5% dan N-nya 10, maka diperoleh R tabelnya 0,632. Ternyata R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak dan H alternatif diterima. Dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendapatan dan pengeluaran dan dapat diberlakukan untuk seluruh populasi. Nah, dari sini terlihat bahwa perbandingan antara T hitung dengan T tabel juga R hitung dengan R tabel hasilnya adalah sama. Jadi untuk uji signifikansi boleh pilih salah satu. Yang kedua, korelasi ganda. Korelasi ganda atau multiple correlation merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua atau lebih variabel bebas atau variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel tergantung atau variabel dependen. Tingkat hubungan antara variabel tergantung dengan beberapa variabel bebas dinyatakan dengan koefisien korelasi ganda dengan simbolnya R besar. Rumus korelasi ganda dengan satu variabel tergantung dan dua variabel bebas R, Y, X1, X2 sama dengan akar X1, R, X1, Y pangkat 2 ditambah R X2Y pangkat 2 kurangi 2 dikali R X1Y dikali R X2Y dikali R X1 kali X2 dibagi 1 kurangi R X1 X2 pangkat 2. Nah, jadi sebelumnya untuk mencari korelasi ganda, sebelumnya kita harus mencari dulu korelasi produk momen antara setiap variabel antar dua variabel. Untuk uji signifikansi korelasi berganda menggunakan rumus FH sama dengan R pangkat 2 per K dibagi 1 kurangi R pangkat 2 per N kurangi K dikurangi 1. Dengan kriteria pengujian H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. H0 diterima jika harga F hitung lebih kecil dari F tabel. Contohnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan dengan iklim kerja organisasi. Banyaknya kasus 44 orang. Nah, sebelumnya dilakukan perhitungan terlebih dahulu yaitu korelasi antar variabel dengan menggunakan teknik korelasi produk momen. Nah, ini tabel hubungan antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan dengan iklim kerja.
di mana korelasi produk momen antara gaya kepemimpinan dengan iklim kerja yaitu 0,39, korelasi situasi kepemimpinan dengan iklim kerja 0,38, korelasi gaya kepemimpinan dengan situasi kepemimpinan 0,30. Nah, hipotesisnya H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan dengan iklim kerja. H alternatif terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan dengan iklim kerja organisasi. Kriteria pengujian hipotesisnya H0 ditolak jika harga F hitung lebih besar dari F tabel, H0 diterima jika harga F hitung lebih kecil dari F tabel. Nah, untuk menghitung korelasi gandanya, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, sehingga diperoleh korelasi gandanya 0,566. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara gaya kepemimpinan dan situasi kerja secara bersama-sama dengan iklim kerja sebesar 0,566 dengan kategorinya sedang. Nah, uji signifikansi dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasannya K-nya sama dengan 2 dan N-nya sama dengan 44. Dimasukkan ke dalam rumus F hitung sehingga diperoleh F hitungnya 9,61. Kemudian dibandingkan dengan F tabel pada taraf signifikansi 5%, maka diperoleh F tabelnya 3,225. Nah, ternyata F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H alternatif diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara gaya kepemimpinan dan situasi kerja secara bersama-sama dengan iklim kerja dan dapat diberlakukan untuk populasi di mana sampel diambil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Sari. Untuk selanjutnya, untuk analisis korelasi parametrik itu ada korelasi parsial. Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau dikendalikan. Korelasi parsial merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih setelah satu variabel yang digunakan dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut tetap atau dikendalikan. Untuk rumus korelasi parsial, korelasi antara X1 dengan Y bila variabel X2 dikendalikan atau korelasi antara X1 dan Y bila X2 tetap. Di sini ada rumusnya, R Y X1 X2 sama dengan RY X1 negatif RY X2 R X1 X2 dibagi akar 1 negatif R pangkat 2 X1 X2 di akar 1 negatif R pangkat 2 IX2. Untuk keterangannya, RYX1 itu korelasi produk momen antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X1. RYX2 itu korelasi produk momen antara variabel terikat Y dengan variabel X2. Dan X1, X2 korelasi produk momen antara variabel bebas X1 dengan variabel bebas X2. Untuk selanjutnya, uji signifikasi korelasi parsial. Uji signifikansi korelasi parsial dilakukan dengan menggunakan uji T, yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, di mana DK sama dengan N negatif 1. Di sini contohnya, untuk contoh kasusnya, dari contoh yang diberikan sebelumnya,
dari korelasi produk peman diketahui banyaknya kasus 44 orang. Sebelumnya dilakukan perhitungan korelasi antar variabel menggunakan teknik korelasi produk peman. Bila situasi kepemimpinan dalam kondisi sama, maka berapa besar koefisien korelasi antara gaya kepemimpinan dengan iklim organisasi, dan apakah koefisien itu signifikan atau tidak. Di sini ada tabel hubungan antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan dengan iklim kerja organisasi. Untuk hipotesis itu dugaan sementara ya, atau jawaban sementara. Hipotesis HO-nya itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan iklim organisasi jika situasi kepemimpinan dalam kondisi yang sama. HA-nya itu terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan iklim organisasi jika situasi kepemimpinan dalam kondisi yang sama. Maka kriteria pengujian hipotesis dengan uji T ini, HO ditolak jika harga T hitung lebih besar dari T tabel. Sedangkan HO diterima jika harga T hitung lebih kecil dari T tabel. Untuk selanjutnya, hasil analisis korelasi parsial. Jadi koefisien korelasi antara gaya kepemimpinan dengan iklim kerja bila situasi kepemimpinan dikontrol atau dikendalikan sama dengan 0,312 lebih kecil dibandingkan dengan koefisien korelasi antara gaya kepemimpinan dengan iklim kerja tanpa adanya kontrol dari situasi kepemimpinan dengan 0,312 lebih kecil dari 0,39. Sekarang uji signifikasi. Untuk uji signifikansi ini dari rumusnya harga T hitung sama dengan 2,103 dibandingkan dengan harga T tabel untuk taraf kesalahan 5% dan DK sama dengan 44, negatif 1 sama dengan 43, maka diperoleh T tabel 2,018. Ternyata T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO-nya ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan dengan iklim organisasi jika situasi kepemimpinan dalam kondisi yang sama. Itu untuk korelasi parsial ya, parametrik. Selanjutnya untuk analisis korelasi non parametrik itu salah satunya ada koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi ini adalah teknik korelasional untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang mempunyai data berskala nominal, diskrit, atau kategori. Dalam melakukan analisis koefisien kontingensi seringkali disingkat KK atau C, kontingensi. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel-variabel tersebut dilakukan dengan menghitung koefisien kontingensi menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, di sini ada rumusnya untuk koefisien kontingensi. Nah, ini C akar X2 per N plus X2. C ini koefisien kontingensi, X pangkat 2 itu C kuadrat, N itu jumlah kasus. Koefisien kontingensi ini, teknik analisis koefisien kontingensi erat kaitannya dengan C kuadrat. Sehingga untuk menghitung koefisien kontingensi lebih dahulu menghitung koefisien C kuadrat atau X2. C kuadrat digunakan untuk mengetahui perbedaan frekuensi observasi atau FO dan frekuensi harapan variabel yang diteliti. Itu menurut Sugiono tahun 2013. Rumus C kuadrat X2 itu sebagai berikut. X pangkat 2 sama dengan sigma FO
dikurangi FH per FH. Nah, di sini koefisien kontingensi untuk menguji signifikansi nilai koefisien kontingensi dapat diketahui berdasarkan koefisien C kuadrat. Dilakukan dengan cara membandingkan C kuadrat hitung XH dengan C kuadrat tabel atau XT pada taraf signifikansi yang ditetapkan dengan derajat kebebasan sigma baris negatif 1 atau sigma kolom negatif 1. Jika nilai C kuadrat hitung lebih besar daripada C kuadrat tabel pada taraf signifikansi yang ditetapkan, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan yang meyakinkan antara frekuensi observasi atau FO dengan frekuensi harapan atau FA. Sebaliknya, jika nilai C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang meyakinkan antara frekuensi observasi FO dengan frekuensi harapan atau FH. Selanjutnya ada di sini contoh kasus. Contohnya penelitian untuk mengetahui hubungan kesukaan berolahraga antara mahasiswa putra dan putri, dan penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner yang menanyakan tentang kesukaan berolahraga. Sejumlah 130 mahasiswa putra dan putri dijadikan sebagai responden penelitian. Hasil pengumpulan data sebagai frekuensi observasi tentang kesukaan berolahraga disajikan dalam tabel sebagai berikut. Ini adalah tabelnya. Ada mahasiswanya terdiri dari putra-putri, suka berolahraganya putra itu 35 dan putri 25. Tidak suka berolahraganya itu putra 30, putri 40. Jumlahnya itu masing-masing 65. Selanjutnya, frekuensi harapan atau FA menghitung frekuensi harapan FH untuk setiap sel kategori. Ini di sini sudah ada. FH sama dengan jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi jumlah total. Nah, di sini ada untuk jumlah sel A 65 dibagi 130. 130 ini dari jumlah total ya putra dan putri. Dikali 60 sama dengan 30. Ini juga sel B itu 65 dibagi 130 dikali 70. Dan C itu 65 dibagi 130 dikali 60 hasilnya 30. Dan terakhir D itu 65 dibagi 130 dikali 70 hasilnya 35. Dari mana sel A, B, dan A, B, C, dan D itu? Ini dari di sini sudah ditandai bahwa A itu di sini siswa yang suka berolahraga putra, dan B itu siswa yang tidak suka berolahraga putra. Terus untuk C itu yang suka berolahraga putri, terus untuk yang D itu yang tidak suka berolahraga putri. Ya, bisa dimengerti. Selanjutnya untuk koefisien C kuadrat. Nah, di sini untuk menghitung koefisien C kuadrat berdasarkan frekuensi harapan yang ada dalam tabel sebelumnya. Selanjutnya dihitung koefisien C kuadrat sebagai berikut. Di sini ada ini untuk rumusnya dan ini untuk perhitungannya. Di sini hasil akhirnya itu C kuadratnya 3,66. Nah, dari C kuadrat tersebut nanti bisa dilanjutkan untuk menghitung koefisien kontingensi. Nah, di sini 3,66 itu dari C kuadrat, 130 ini dari jumlah, 3,661 itu dari ini. Ya. Oke, ini untuk menghitung koefisien kontingensi. Oke. Jadi kesimpulan yang didapatkan bahwa derajat kebebasan C kuadrat adalah 2 negatif 1 dikali 2 negatif 1 sama dengan 1. Untuk uji signifikansi nilai C kuadrat berdasarkan D kali B sama dengan 1. Dan taraf signifikansi
harga C kuadrat X2 tabel adalah 3,841, maka nilai C kuadrat hitungnya 3,66. Lebih kecil daripada C kuadrat tabel 5% yaitu 3,841. Sehingga hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan kesukaan berolahraga antara mahasiswa dan mahasiswi diterima. Dengan demikian, kesimpulannya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara kesukaan berolahraga mahasiswa dan mahasiswi. Ya, terima kasih. Itu penjelasan mungkin dari saya untuk korelasi parsial dan koefisien kontingensi. Untuk selanjutnya, koefisien Sperman-Rang itu akan dijelaskan oleh Ibu Nisrina. Ya, mangga Ibu Nisrina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Rozalini. Saya mahasiswa MPM Unpas, Angkatan 2021 Ganjil. Baiklah, pertama-tama terima kasih kepada moderator yang telah memperkenalkan atau mengizinkan saya untuk menampilkan presentasi kelompok 6. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi analisis korelasi atau biasanya disebut dengan pengujian hipotesis asosiatif. Sebelum kita masuk pada materi koefisien Sperman-Rang, saya akan menjelaskan peta map, peta konsep yaitu materi dari kelompok 6 tentang analisis korelasi. Terdapat dua bagian, yaitu yang pertama, analisis statistik parametris, dan yang kedua adalah non-parametrik. Yang parametrik itu terdapat 3 bagian, yaitu korelasi produk momen, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Yang bagian 1 dan kedua ini sudah dijelaskan oleh Bu Sari. Kemudian korelasi parsial dan koefisien kontingensi sudah dijelaskan oleh Ibu Puspita. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Bu Puspita, bagian dari non-parametrik, yaitu koefisien Sperman-Rang dan koefisien Kendall-Tau. Baiklah, kita masuk pada bagian materi. Jadi, sama halnya dengan koefisien kontingensi, koefisien Sperman-Rang ini termasuk statistik non-parametris. Korelasi Sperman-Rang ini, kalau pada korelasi produk momen, yaitu parametrik, terdapat sumber data untuk variabel yang akan dikorelasikan adalah sama. Data yang dikorelasikan adalah data interval atau rasio, serta data dari kedua variabel masing-masing membentuk distribusi normal. Maka, dalam korelasi Sperman-Rang, sumber data untuk kedua variabel yang akan dikonversikan dapat berasal dari sumber yang tidak sama, atau jenis data yang dikorelasikan adalah data ordinal, serta data dari kedua variabel tidak harus membentuk distribusi normal. Jadi, korelasi Sperman-Rang adalah bekerja dengan data ordinal atau berjenjang atau disebut dengan ranking dan bebas distribusi. Makanya koefisiensi Sperman-Rang ini disebut juga dengan koefisien korelasi peringkat atau ranking. Baiklah Bapak Ibu, bisa dibaca lebih lanjut pada
Baik, yang pertama ini mengenai koefisien Spearman rank ya. Kemudian untuk menghitung koefisien ini, pertama-tama pengamatan yang sebenarnya diganti dengan peringkatnya. Kemudian memberikan peringkat pertama. Lalu peringkat kedua ke nilai tertinggi berikutnya dan mengikuti urutan ini peringkat ditugaskan untuk semua nilai. Jika dua atau lebih nilai ternyata sama, maka rata-rata peringkat yang seharusnya diberikan untuk nilai-nilai tersebut seandainya semuanya berbeda, diambil dan peringkat yang sama atau sama dengan rata-rata tersebut diberikan untuk nilai yang bersangkutan. Lalu langkah kedua adalah mencatat perbedaan antara peringkat atau D. Jadi Spearman rank ini biasanya ditulis simbolnya itu D. Atau bisa dilambangkan dengan row. Seperti ini ya, bentuknya Bapak Ibu row. Nah, kita lanjut. Lalu kuadrat perbedaan ini dengan mendapatkan total perbedaan seperti itu yang secara simbol dapat menjadi bagian terakhir peringkat Spearman koefisien korelasi dikerjakan pada rumus berikut. Jadi ini adalah rumus untuk mencari koefisien Spearman rank. Nah, ini contoh soalnya ya. Manajer personalia perusahaan tertentu ingin memperkerjakan 30 program tambahan untuk perusahaannya. Di masa lalu, keputusan perekrutan dibuat berdasarkan wawancara dan juga berdasarkan tes bakat. Agensi yang melakukan tes bakat telah membebankan RS10 untuk setiap tes, tapi sekarang ingin 200 untuk tes. Kinerja pada tes telah menjadi prediktor yang baik dari kemampuan programmer dan RS100 untuk tes adalah harga yang masuk akal. Tetapi sekarang manajer personalia tidak yakin bahwa hasil tes bernilai 200. Namun, selama beberapa tahun terakhir, dia telah menyimpan catatan skor yang diberikan kepada pelamar untuk posisi pemrograman berdasarkan wawancara yang dilakukan. Jika dia menjadi yakin atau menggunakan tingkat signifikansi 0,01 bahwa korelasi peringkat antara skor wawancara dan skor pelamar pada tes bakat adalah positif, maka dia akan merasa dibenarkan untuk menghentikan tes bakat mengingat biaya tes yang meningkat. Keputusan apa yang telah harus dia ambil berdasarkan data sampel berikut tentang 35 pelamar. Nah, jadi dari contoh soal ini bisa kita gunakan rumus koefisien Spearman rank. Nah, lalu kita buat, ini adalah contoh sampel data tentang 35 pelamar soal tadi. Di sini ada nomor seri, kemudian skor wawancara, lalu skor tes bakat. Nah, ini lanjutan yang tadi ya datanya. Nah, kemudian solusi atau menjawab soal. Untuk mengatasi masalah ini, pertama-tama kita harus menentukan nilai Spearman. Sebelum menentukan nilai Spearman, kita buat dulu tabel perhitungan.
nomor seri, wawancara skor X, bakat skor tes, lalu rank atau peringkat X, peringkat Y, selisih rank atau D, dilambangkan dengan D, lalu selisih yang dikuadratkan. Nah, ini lanjutannya. Kemudian dapat hasil akhirnya, yaitu dengan N sama dengan 35 atau jumlah tadi 35 pelamar. Lalu hasil akhirnya tuh sigma D1 kuadrat sama dengan 3583. Maka setelah didapatkan sigma DI kuadrat ini, kita masukkan ke rumus Spearman-Rank, yaitu yang paling depan ya, 1 dikurang ini. 1 dikurang dalam kurung 6 sigma DI kuadrat per N dalam kurung N pangkat 2 kurang 1. Nah, ini dimasukkan sigma DI kuadrat, yaitu 3583 per N, 35 pelamar ya, N itu. Kemudian dapatlah hasil akhirnya 0,498. Sejak distribusi sampling dari kira-kira normal dengan rata-rata 0 dan standar deviasi. Oleh karena itu, kesalahan standar adalah, atau standar deviasi biasanya, ini ya, kalau bentuk seperti ini tuh namanya sigma kecil. Sigma R sama dengan 1 per akar N kurang 1. Maka didapatlah hasil akhirnya 0,1715. Nah, setelah mengetahui koefisien Spearman-Rank, kemudian bentuk analisis korelasi statistik non-parametris yang terakhir atau yang ketiga dinamakan dengan Kendall-Tau. Nah, pada koefisien Kendall-Tau, seperti dalam korelasi Spearman-Rank tadi, korelasi Kendall-Tau ini digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih. Bila datanya berbentuk ordinal atau ranking, kelebihan teknik ini digunakan untuk menganalisis sampel yang jumlah anggotanya lebih dari 10 dan dapat dikembangkan untuk mencari koefisien korelasi parsial. Nah, untuk lebih lanjut, Bapak Ibu bisa baca pada PEK ini mengenai koefisien Kendall-Tau. Nah, berikut merupakan contoh soal. 7 orang telah diberi peringkat oleh 4 juri pada kompetensi musik tertentu, seperti yang ditunjukkan dalam matriks berikut. Nah, ini ada 4 juri, judge 1 sampai 4, kemudian terdapat 7 orang individu, 7 orang peserta A sampai G, kemudian diberi peringkat oleh keempat juri ini. Nah, pada kompetensi musik ya. Kemudian lanjut lagi halaman berikutnya, apakah ada kesepakatan yang signifikan dalam peringkat yang diberikan oleh juri yang berbeda? Tes pada level 5%. Tunjukkan juga estimasi terbaik dari peringkat sebenarnya. Solusi atau jawaban dari soal
tadi adalah karena ada 4 set peringkat, kita dapat menghitung koefisien kesesuaian atau dilambangkan dengan W. Nah, selain W, koefisien Kendall-Tau juga dilambangkan dengan T. Seperti T ini ya, bacanya adalah tau. Nah, kalau koefisien Spearman-Rank biasanya dilambangkan dengan rho. Koefisien Kendall-Tau ini dilambangkan dengan gini, bentuknya T, atau dibaca dengan tau. Nah, kalau ini dilambangkan dengan W ya, bisa diganti dengan W. T, tau, atau W. Kesesuaian W menilai kesepakatan yang signifikan dalam peringkat oleh hakim yang berbeda. Untuk tujuan ini, pertama-tama kita mengembangkan matriks yang diberikan sebagai berikut. Nah, setelah mengetahui bentuk data dari soal, kemudian kita masukkan apa yang diketahui di soal, yaitu terdapat 4 juri, kemudian 7 peserta, dan nilai peringkat yang diberikan oleh juri tersebut. Setelah kita buat tabelnya, kemudian kita hitung dengan nilai K sama dengan 4 atau jumlah juri tadi, kemudian N sama dengan 7 atau jumlah peserta itu sama dengan 7, A sampai G ini. Kemudian jumlah dari ranking atau disebut dengan RJ. Nah, ini 1 ditambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7. Nah, jadi sum of rank atau jumlah dari ranking. Nah, ini jumlah dari ranking. Lalu setelah mengetahui jumlah rankingnya, kita cari sigma jumlah ranking, yaitu 112. Dari 7 ditambah 13, ditambah 9, ditambah 14, dan seterusnya. Ini jumlahnya atau sigma RJ sama dengan 112. Nah, sedangkan S-nya adalah 332. Dari ini ya, S-nya 332. Sigma RJ 112 dibagi 7 sama dengan 16. Ini RJ. RJ-nya. Lalu RJ dikurang dengan ini 16, berarti 7 kurang 6, 7 dikurang 6, 9. Nah, 9 dipangkatkan 2, jadi 81. Dan seterusnya. Ini 13 dikurang dengan 16, 3. 3 dipangkat 2 sama dengan 9. Nah, ini kita cari dulu yang RJ ini, kemudian dikurangkan dengan RJ yang di atas. Lalu untuk S, jumlahnya adalah 332. Dari ini ya, dijumlahkan. 332. Setelah itu baru mencari koefisien Kendall-Tau menggunakan rumus ini. W sama dengan S per 1/12 K kuadrat dalam kurung K N pangkat 3 dikurang N. Sehingga didapatkan hasil koefisien Kendall-Tau-nya adalah 0,741.
Nah, untuk menilai pentingnya W atau Kendall tahu tadi adalah nilai dari S pada tingkat 5%. Untuk K sama dengan 4 dan N sama dengan 7. Nilai ini adalah 217,0. Kemudian, dan dengan demikian, untuk menerima hipotesis atau HO itu memiliki peringkat independen. Lalu kita menghitung nilai penggunaan harus kurang dari 217. Tapi nilainya berhasil adalah 332 yang lebih tinggi dari nilai tabel yang faktanya menunjukkan hal itu W sama dengan 0,741 signifikan. Oleh karena itu, kami menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa para juri pada dasarnya menerapkan standar yang sama dalam menentukan peringkat objek N, yaitu ada kesepakatan yang signifikan dalam peringkat oleh perkiraan yang berbeda pada tingkat 5% dalam kasus yang diberikan. Nilai terendah yang diamati adalah 7 sebagai perkiraan terbaik dari peringkat sebenarnya adalah dalam kasus individu A, yaitu semua hakim di seluruh menempatkan individu sebagai yang pertama dalam kompetensi musik tersebut. Kemudian itu adalah contoh soal menggunakan koefisien Kendall-Tau yang dikutip dari buku Kotari 2004, halaman 310. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai koefisien Sperman-Rank dan koefisien Kendall-Tau, Bapak Ibu bisa mendownload pada link berikut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.